Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Geografi dan Kependudukan dengan anggota saya sendiri dengan NIM 203141035, Mutiara Anissa dengan NIM 203141036, Ayu Rahmawati dengan NIM 203141037, Vina Indriani dengan NIM 203141038, dan Salsabila Ayudia dengan NIM 203141039. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pola dan tren mobilitas penduduk Indonesia dan dunia. Materi yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama, pengertian mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua, pola tren mobilitas penduduk di Indonesia. Yang ketiga, pola dan tren mobilitas penduduk di dunia. Materi yang pertama mengenai pengertian mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang terjadi karena daya dukung dari suatu daerah dianggap kurang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Mobilitas penduduk muncul sebagai akibat dari perkembangan fenomena sosial ekonomi nasional maupun regional, sehingga seseorang melakukan mobilitas untuk memperoleh apa yang tidak tersedia di daerah asalnya. Mobilitas penduduk bersifat sementara maupun permanen, sehingga mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis ke dalam unit geografis lainnya. Mobilitas penduduk dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, mobilitas non-permanen. Yang kedua, mobilitas permanen. Contoh mobilitas non-permanen yang kita jumpai sehari-hari adalah kegiatan sirkulasi oleh para sirkuler dan juga kegiatan komutasi oleh para pengelaju atau komuter. Bentuk mobilitas penduduk berdasarkan sifatnya yang sementara. 1. Komutasi. Komutasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat sementara di hari yang sama. Misalnya, seseorang yang tempat tinggalnya di daerah pinggiran kota harus bekerja di pusat kota. Orang tersebut berpindah sementara waktu dan akan kembali ke tempat asalnya di hari yang sama atau dikenal dengan istilah pulang pergi. Yang kedua, sirkulasi. Sirkulasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat sementara selama 1 atau beberapa hari. Misal, kita berkunjung ke tempat saudara yang jauh dari tempat tinggal kita dan mengharuskan menginap 2 hari atau lebih untuk istirahat. Yang ketiga, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat permanen atau menetap. Migrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi internal dan internasional. Migrasi internal yaitu perpindahan penduduk yang masih satu negara, sedangkan migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal dibedakan lagi menjadi 2, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dipicu kebutuhan dan pembangunan di kota lebih maju dibanding desa. Sedangkan transmigrasi merupakan perpindahan penduduk di daerah padat ke daerah yang kurang padat penduduk, yang bertujuan membuat persebaran penduduk menjadi merata. Mobilitas penduduk di Indonesia. Gambaran mobilitas penduduk di Indonesia dapat diamati dari hasil sensus penduduk. Data sensus penduduk tidak banyak informasi mengenai mobilitas penduduk. Batas waktu yang digunakan pada sensus penduduk adalah berbeda pada setiap pelaksanaan sensus penduduk, tetapi batas waktu selalu sama, yaitu 6 bulan. Pola mobilitas penduduk lokal dapat diamati melalui pengamatan langsung secara terbatas yang dilakukan dengan penelitian. Mobilitas penduduk di Indonesia dapat menjadi 3. Yang pertama, migran.
adalah orang yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, bukan migran. Bukan migran adalah orang yang tidak melakukan perpindahan namun sudah berada di tempat itu. Migrasi seumur hidup. Migrasi seumur hidup adalah mereka yang berpindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahnya. Berdasarkan migrasi penduduk pada sensus penduduk di Indonesia dari 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. 1971, 1980, dan 1990 itu adalah batas wilayah adalah provinsi seseorang dikatakan migran apabila melintas batas wilayah provinsi. 1971, 1980, dan 1990 bukan migran apabila seseorang di mana provinsi tempat lahir sama dengan provinsi tempat tinggal sekarang dan sama dengan provinsi tempat tinggal sebelumnya. 2000 dan 2010 batas wilayah kabupaten atau kota sehingga seseorang dikatakan migran apabila batas wilayah kabupaten atau kota. Seumur hidup adalah penduduk yang provinsi tempat lahirnya berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya sekarang atau pada waktu pelaksanaan sensus. Gambaran pola migrasi pada tingkat nasional dapat dikaji dari hasil sensus dan SUPAS. SUPAS atau survei penduduk antar sensus adalah survei kependudukan yang dilaksanakan setiap 5 tahun setelah pelaksanaan sensus penduduk. Misalnya, SUPAS tahun 2015 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan antara sensus penduduk 2010 yang lalu dan sensus penduduk 2020 yang akan datang. Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang. Semakin tinggi angka migrasi semasa hidup, maka jumlah penduduk yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat lahirnya semakin banyak pula. Migrasi nasional atau migrasi internal merupakan perpindahan penduduk yang terjadi masih dalam wilayah satu negara. Jenis migrasi ini meliputi transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan sirkulasi. Yang pertama, transmigrasi, yakni perpindahan penduduk antar pulau, dan yang kedua urbanisasi, merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam satu pulau. Yang ketiga, ruralisasi, yakni perpindahan penduduk dari kota ke desa. Jadi, ruralisasi ini merupakan kebalikan dari urbanisasi. Dan yang keempat, sirkulasi, merupakan perpindahan penduduk yang tidak menetap. Namun, ada juga yang menetap atau tinggal sementara waktu di daerah tujuan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki angka migran yang paling tinggi, baik migran seumur hidup neto, migran resign neto, dan migran total neto. Sedangkan semua provinsi lain yang ada di Indonesia memiliki angka di bawahnya. Migran seumur hidup neto adalah selisih antara jumlah penduduk yang masuk dan yang keluar dari suatu wilayah menurut tempat kelahirannya. Sedangkan migran resign neto adalah selisih antara jumlah penduduk yang masuk dan yang keluar dari suatu wilayah menurut tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Migran total neto adalah selisih antara peristiwa migrasi yang masuk dengan peristiwa migrasi yang keluar. Pola dan tren mobilitas penduduk dunia. Negara-negara di benua Asia rata-rata memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara di 4 benua lainnya. Benua Afrika yang jumlah negaranya hampir sama dengan jumlah negara di benua Asia, jumlah penduduknya hanya 15,9%. Fakta geografis tersebut menjadi salah satu dari berbagai variabel yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk. Keberagaman wilayah sangat tergantung dari kondisi alam, fisik, dan manusianya. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antara wilayah negara.
Migrasi internasional adalah penduduk yang pindah ke suatu wilayah negara dengan tujuan menetap di negara tujuan. Angka migrasi di dunia dapat dibagi menjadi 3 wilayah pembangunan, yaitu negara maju atau more developed, migrasi lebih tinggi dari negara berkembang atau less developed, dan negara belum berkembang atau least developed. Hubungan atau interaksi penduduk antar negara semakin meningkat dengan tujuan yang semakin bervariasi mulai dari tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Pariwisata menjadi salah satu sektor pendorong terjadinya interaksi penduduk antar negara. Jumlah penduduk Indonesia yang melakukan migrasi internasional masih relatif sedikit, dengan angka migrasi sangat kecil. Data yang pasti belum dapat diketahui dan diprediksi ke depan angka migrasi internasional volume dan arahnya akan semakin bervariasi. Volumenya meningkat dan arahnya semakin luas, sehingga perlu diantisipasi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi tren dan pola mobilitas penduduk dunia dan Indonesia. Apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.